Teori post-development. Apa itu teori post-development? Teori post-development muncul sebagai kritik terhadap paradigma pembangunan konvensional yang mendominasi diskursus pembangunan sejak pertengahan abad ke-20. Teori ini menantang asumsi dasar dan tujuan dari pembangunan yang didasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan modernisasi yang homogen, seringkali dipaksakan oleh negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang. Kritik terhadap pembangunan konvensional yaitu karena teori post-development menyoroti bahwa konsep pembangunan tradisional seringkali bersifat Eurocentrik, memaksakan model barat sebagai standar universal tanpa memperhitungkan keragaman budaya dan sosial di negara-negara berkembang. Imperialisme ekonomi dan budaya, pembangunan konvensional sering dilihat sebagai bentuk baru dari imperialisme, di mana negara-negara maju mendikte agenda pembangunan negara-negara berkembang dan mengabaikan aspirasi lokal. Ketergantungan dan ketidaksetaraan, banyak negara berkembang menjadi tergantung pada bantuan dan investasi asing yang seringkali memperkuat ketidaksetaraan global. Dalam teori post-development ini terdapat dua tokoh. Yang pertama itu ada Arturo Escobar, salah satu tokoh utama dari teori post-development. Escobar dalam bukunya yang berjudul Encountering Development tahun 1995 mengkritik bagaimana pembangunan sering digunakan sebagai alat untuk mendominasi dan mengontrol negara-negara berkembang. Yang kedua ada Gustavo Esteva. Esteva mengkritik konsep pembangunan yang dipaksakan dan mendorong pendekatan yang lebih plural berbasis lokal seperti yang disampaikan dalam tulisannya Development di tahun 1992. Lalu bagaimana sih implementasi dari teori post-development ini? Ayo kita lihat dari salah satu desa yang mengimplementasikan teori ini, yaitu Desa Sarawak di Malaysia. Desa Sarawak, salah satu desa di negara bagian Malaysia yang terletak di Pulau Kalimantan, adalah rumah bagi komunitas adat seperti suku Iban, Bidayu, dan orang Ulu. Wilayah ini kaya akan keanekaragaman hayati dan budaya, namun sejarah pembangunan di Sarawak seringkali diwarnai dengan eksploitasi sumber daya alam dan marginalisasi masyarakat adat. Sejarah dan konteks dimulai dari kolonialisme dan eksploitasi awal pada masa kolonial. Eksploitasi sumber daya alam seperti kayu, minyak menjadi fokus utama dengan sedikit perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat adat. Masyarakat adat seringkali kehilangan tanah tradisional mereka tanpa kompensasi yang adil. Lalu ada di pasca kemerdekaan dan pembangunan modern. Setelah kemerdekaan Malaysia pada tahun 1963, pemerintah mulai fokus pada pembangunan ekonomi dan modernisasi. Proyek-proyek besar seperti pembalakan, perkebunan kelapa sawit, dan pembangunan infrastruktur seringkali dilaksanakan tanpa konsultasi dengan masyarakat lokal, menyebabkan kerusakan lingkungan dan kehilangan tanah adat. Lalu di awal 1990-an munculnya kesadaran baru di mana aktivis lingkungan dan hak-hak adat mulai mengkritik model pembangunan yang dominan. Studi-studi mulai menunjukkan dampak negatif dari pembangunan konvensional, lalu munculnya gerakan untuk mempertahankan hak-hak tanah adat dan konservasi hutan. Lalu masalah yang dihadapi oleh Sarawak Malaysia ini adalah modernisasi yang meminggirkan budaya lokal. Proyek pembangunan konvensional seringkali mengabaikan pengetahuan dan praktik lokal yang dapat mengakibatkan hilangnya budaya dan identitas masyarakat adat. Eksploitasi sumber daya alam, pembalakan liar, pertambangan, dan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit mengancam ekosistem hutan dan mengganggu kehidupan masyarakat adat. Lalu implementasi teori post-development ini di Desa Sarawak. Yang pertama, pemberdayaan komunitas adat. Pendekatan post-development menekankan pentingnya pemberdayaan komunitas lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan dalam proyek pembangunan. Pengelolaan sumber daya alam secara tradisional, masyarakat adat di Sarawak mengelola hutan dan lahan mereka berdasarkan pengetahuan praktik tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ini termasuk sistem pengelolaan hutan adat yang dikenal sebagai pemakaian Menoa dan Pulau Galau. Yang kedua itu partisipasi komunitas dan pengambilan keputusan. Komunitas lokal dilibatkan dalam proses perencanaan pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa proyek pembangunan sesuai dengan kebutuhan nilai-nilai mereka. Rapat komunitas yang melibatkan semua anggota desa dalam diskusi tentang proyek pembangunan yang akan dilakukan. Ini memastikan transparansi dan akuntabilitas. Lalu menghormati peran pemimpin adat dan memandu
yang memandu keputusan yang berhubungan dengan tanah dan sumber daya alam. Yang ketiga, konservasi lingkungan berbasis komunitas. Proyek-proyek pembangunan di Sarawak mengintegrasikan upaya konservasi lingkungan dengan praktik tradisional, mengembangkan ekowisata yang melibatkan masyarakat lokal sebagai pemandu dan pengelola yang membantu melestarikan lingkungan alam dan memberikan manfaat ekonomi langsung kepada komunitas. Program reforestasi dan rehabilitasi hutan yang dipimpin oleh komunitas lokal dengan memanfaatkan pengetahuan tradisional dengan spesies tanaman dan teknik penanaman yang berkelanjutan. Lalu yang keempat, penguatan identitas budaya, di mana menjaga dan merayakan identitas budaya masyarakat adat melalui berbagai inisiatif budaya, mengadakan festival yang menampilkan tarian, musik, kerajinan tangan tradisional untuk mempromosikan dan melestarikan warisan budaya lokal. Lalu memasukkan pengetahuan dan bahasa lokal ke dalam kurikulum sekolah untuk memastikan generasi muda tetap terhubung dengan warisan budaya mereka. Lalu ada hasil dan tantangan. Hasilnya itu ada peningkatan kesejahteraan komunitas, di mana pemberdayaan ekonomi dan partisipasi dalam proyek pembangunan telah meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat adat di Sarawak. Lalu yang kedua, pelestarian budaya dan lingkungan. Pendekatan berbasis komunitas dan pengetahuan tradisional telah membantu melestarikan budaya dan lingkungan alam. Lalu di sini juga terdapat tantangan. Yang pertama itu ada tantangan eksternal, di mana proyek pembangunan konvensional dan eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan besar terus menimbulkan ancaman. Lalu yang kedua itu ada pendanaan dan dukungan. Keterbatasan dalam pendanaan dan dukungan berkelanjutan untuk proyek-proyek yang berbasis komunitas. Kesimpulannya adalah teori post development yang diterapkan di Desa Sarawak, Malaysia menunjukkan pentingnya pendekatan pembangunan yang menghormati dan memberdayakan masyarakat lokal, mempertahankan identitas budaya dan menjaga keseimbangan ekologi.